presence. We ask your Holy Spirit to give us understanding and to give us strength. Thank you, Father. Help us to experience your presence. Help us to hear your voice, to guide us today, to provide us blessings while we are doing your assignment. Thank you, Father, for hearing our prayer. Because we pray in Jesus' name. Amen. Selamat pagi semuanya. Mungkin di antara kita tidak ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia, artinya semua bisa berbahasa Indonesia. Mungkin kita boleh berbakti dalam bahasa Indonesia. Bacaan pelajaran hari ini atau minggu ini kita angkat dari kitab Amos. Kitab Amos. Kalau bacaan Follow the Bible sekarang ialah Daniel pasal yang ke-10 sampai 12 ya. 12. Okay. Amos, kalau saya lihat adalah mantan seorang gembala ternak. Amos. Hari ini pasal 3. Tapi karena kita tidak mungkin pelajari hari Sabat, hari Sabtu, hari Minggu, saya kasih sedikit sekilas tentang kitab Amos. Ya. Kata Amos, bahasa Ibrani-nya Amas, artinya mengangkat satu beban. Ya, saya tidak tahu apa artinya. Kalau Afdal ya, kalau Daniel saya tahu artinya Allah ialah hakimku, ya. God is my judge. Kalau nama saya artinya ya, tahu ya, orang nanya di Esra, Marulub itu artinya bersuka cita. Bersuka cita. Amos adalah seorang gembala. Tapi coba perhatikan pasal 1, kita akan langsung nanti ke pasal 3. Luar biasa dia. Ayat 2. The Lord roars from Zion and utter his voice from Jerusalem. The pastures of the shepherds mourn. Dia bicara tentang padang belantara. Saya pikir apakah ini oleh karena dia latar belakang gembala di padang belantara. Faktor yang kedua ialah bagaimana mudah orang Israel dan orang Yahuda menerima pekabaran Amos yang adalah background gembala. Mudah enggak? Ya. Baik, dalam latar belakang Amos kalau lihat pasal 1 dia hidup di zaman Usia, ya, pada waktu Israel kalau Israel Samaria ya, Samaria. Dia adalah seorang gembala dari Tekoa yang melihat keadaan Israel di zaman Usia, ya, Raja Yehuda, dan Jeroboam anak Joas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Bagi saya agak sedikit menarik ini, bisa ada gempa bumi di Timur Tengah, ya. Tapi setelah pasal 1 dan pasal 2, rupanya itulah salah satu penghukuman yang Tuhan kasih kepada bangsa-bangsa yang disebut pada pasal 1 dan 2. Ya. Apa keadaan latar belakang zaman Amos? Dikatakan Amos adalah yang dikirim Tuhan sebagai nabi untuk bernubuat ketika bangsa Israel optimis dalam keadaan ekonomi dan bisnis, tapi
keadaan ekonomi dan bisnis itu akan terhalang boomingnya oleh karena orang-orang Israel dan Yehuda sudah rakus dan tamak. Sense of religiousnya itu sudah tumpul. Jadi kalau bahasa yang diberikan oleh bahasa Inggris, festering, sense of religiousnya itu festering, sudah membusuk. Sampai dikatakan begini, mereka sudah kebal akan suara dan disiplin tangan Tuhan. Famine, drugs, artinya kelaparan, kemarau, kekeringan, bencana, kematian, kehancuran tidak dapat lagi menekan orang Israel untuk bertelut dengan lututnya. Bayangkan itu sudah seperti kalau bahasa Sumatera, Pak Daniel, sudah keras tengkuk. Ya, apa penyakit mereka? Penyakitnya ialah, lihat ini, penyakitnya ialah ya, but below the surface greed and injustice are festering. Ya, ketamakan dan ketidakadilan sangat merajalela. Pada saat seperti itulah Tuhan kasih dan kirim Amos, seorang gembala, menjadi nabi memperingatkan orang Israel dan Yehuda. Tapi perhatikan pasal 1 dan pasal 2. Ini menarik juga ini. Tapi saya coba mulai dulu dari ayat pasal 3 2. Coba lihat pasal 3 2. Pasal 3 2. Pasal 3 2 kalau bahasa Inggris menarik juga itu. 3 2, hanya kamulah yang kukenal. Menarik ya. You only have I known of all families of the earth. Kalau bahasa Indonesia dibilang apa itu? Hanya kamulah yang kukenal di segala kaum di muka bumi. Tapi menarik ya, hanya kaulah yang kukenal kaum di atas muka bumi. Tapi kalau lihat kalimat berikutnya, frasenya, apa dibilang kayak frasenya? Therefore I will punish you for all your iniquities. Ya. Hanya kamu yang aku kenal. Kalau Pak Marjanto dulu mungkin kalau merayu dia, hanya kamu yang aku kenal. Itu bahasa apa itu? Meyakinkan partner. Ya, begitu Pak Esra ya. Mau merayu tamburan itu ya. Kalau kodo hutan itu di Portillo. Hanya kamu yang aku kenal garis dunia ini. Gak ada yang lain. Ya. Tapi kalimat berikutnya sangat memukul dia. Karena itu aku akan hukum engkau. Ya. Hukum engkau. Jadi seolah-olah hanya kamulah yang di dunia ini, hubungan kita bagus, tapi kamu ini nakal. Lihat, sebenarnya Tuhan kirim Amos untuk sebagai nabi kepada umatnya, Yehuda di selatan, Israel di utara. Tapi coba hitung pasal 2, pasal 1, pasal 2. Berapa bangsa yang akan dihukum oleh Tuhan? How many nations God will punish because of the wicked habit and attitude that they have? Ya, berapa bangsa? Lihat pasal 1 ayat yang ketiga mulai. Lalu ayat yang ke-6. Coba dicatat ya. Pasal 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 13. Itu ada 5 di pasal 1. 5 bangsa. Pertama, for 3 transgression of Damascus. Damaskus. Padahal yang Tuhan mau hukum ialah siapa? Israel dan Yehuda. Yang ditegur, Tuhan bilang, hanya kamu bangsa yang aku kenal. Tapi Tuhan menghukum ada 7
dan 5 bangsa yang lain selain daripada bangsa Israel dan Yehuda. Apa yang saudara bisa lihat di sini dampaknya? Kesalahan itu akan merambat bagikan kanker, mempengaruhi orang lain untuk berbuat salah. Ya. Tapi dalam pengalaman Paulus, oleh karena kebenaran satu orang lain bisa diapa? Selamatkan. Tapi oleh karena kejahatan satu orang, ya, orang lain bisa berdampak. Oke, kita hitung Damaskus ayat 3. Ada yang menarik, nanti mungkin Pak Pendeta Manulang bisa bantu kita. Selalu diulang-ulang. Kalau saya mengajarkan di metode diskusi, membaca Alkitab, saya katakan baca baik-baik berkali-kali, baca 5 kali. Saya dapat ilmu metode 5 kali dari Manulang itu. Harus 5 kali kalau membaca lebih dalam. Ya. Lalu yang kedua, perhatikan. Kalau saya bilang perhatikan apa kata yang diulang-ulang. Kalau ada kata, frase, kalimat diulang-ulang pasti penting. Coba perhatikan ini, ayat 3 diulang-ulang. 3 kesalahan bahkan 4. Ayat 6, 3 kesalahan bahkan 4. Ayat 9, 3 kesalahan bahkan 4. Ayat 11, 3 kesalahan bahkan 4. 13 dilanjutkan sampai pasal 2, ayat yang pertama, for 3 transgression of Moab. Ayat yang 4, for 3 transgression of Judah. Dan ayat ke-6, for 3 transgression of Israel. Apa yang saya lihat di sinilah? Sebenarnya kalau di pendahuluan di buku saya, Alkitab saya, dibilang banyak kejahatan yang sudah membuat religious sense-nya orang Yehuda, Israel, umat Tuhan sudah tumpul. Sehingga kalau Tuhan memberikan disiplin pun, misalnya dikasih kelaparan, nggak mampu. Ya, dikasih kekeringan, nggak mampu. Terus terjadi kematian, nggak mampu menegur dan membangunkan bangsa apa? Bangsa Tuhan. Banyak. Tapi kenapa disebut oleh karena 3 bahkan 4? Saya hanya kasih kesimpulan di pikiran saya. Berarti jangankan 5 kesalahan, 3 pun sudah membuat berat itu kehidupan seorang tumpul mendengar suara Tuhan. Ya. Jadi 3 kesalahan yang terus menerus dilakukan, ya, sudah membuat it could be, ya, make our sense of religion become apa bahasa tumpul? Risma apa tumpul? Ya, kalau telinga deaf, ya, jadi tidak mau mendengar. Ya, neck stiff, juga berukum. Sahabat yang lalu kami melayani dengan Pastor Villanueva di bendungan hilir gerejanya si Neti tentang sahabat. Apa persoalan sahabat di zaman Yesus? Apa persoalan sahabat di zaman kita? Persoalan sahabat di zaman Yesus bukan hari apa hari sahabat, tapi bagaimana untuk menguduskan apa? Sahabat. Saya tanya mereka, apakah ada persoalan di gereja kita sekarang tentang menguduskan sahabat? Oh, bukan persoalan lagi Pak, aku tanya. Sudah menjadi kebiasaan. Apa itu? Terlambat datang di mana? Udah waktu ya. Saya tidak tahu apakah juga akan masuk di kantor kita. Kalau kebaktian pagi memang juga sudah, ya, apa mungkin kita sudah geser Pak Ketua jam mulai kebaktian supaya tidak termasuk terlambat kalau kita terlambat. Ya, tumpul berkali-kali. Seringkali kita menghafalkan, many times we try to memorize the verse. Ya, kalau kamu menduhakan Roh Kudus, kita tahu itu. Tapi repeated and repeated and repeated again, just like Judah and Israel. So, look at this. Apa kesalahan-kesalahan bangsa itu? What is the iniquities and the wickedness of Israel? And the rest 5 of nation. Pasal 2, ya, pasal 1 dan 2 Amos. Damaskus, lihat verse 3 chapter 1, Amos 3 verse 1. For 3 transgression of Damascus and for 4 I will not turn away its punishment, because what? They have fresh
Gilead with implement of iron. Ya, digilas itu Gilead. Kalau stressing itu kalau gandum diambilin kulitnya itu digiling namanya ya, sampai tidak ada yang tinggal di tangkai-tangkainya. Kamu gilas Gilead, itu kesalahan. Coba lihat ayat 6, Gaza. Apa kesalahan Gaza? For 3 ayat 6, for 3 transgression of Gaza and for 4, karena 3 kejahatan bahkan 4 katanya. I will punish, I will not turn away with my punishment, because they took captive to world captivity to deliver them up to Edom. Ya. Dibuat mereka menjadi jarahan kepada penawanan di Edom. Itu Gaza. Lalu kalau lihat ayat 9, yang mana lagi? Tyre, ya, Tirus. Apa kesalahannya? Deliver up the whole captivity to Edom and did not remember the covenant of brotherhood. Sudah ada kesepakatan perjanjian yang baik sesama saudara, dilupakan itu. Ya, seringkali mungkin kita juga bisa seperti orang Tyre ini, sudah lama bersahabat tapi bisa saling mengkhianat satu sama apa? Sama lain. Ya, saya tonton tadi malam setelah pulang dari pestanya Pak Pendeta Joko, paling berbahagia Pak Joko sama Pak Joko, sudah tuntas semuanya. Saya tonton itu Mario Teguh, si Sang Super, ya, Sang Super. Dia bilang, dia bercerita, ada bertanya, Pak, ya, ada seorang laki-laki yang mendekati saya sudah tahu dia sudah punya pacar. Saya tolak, tapi lama-lama terus dikejar. Akhirnya saya jatuh cinta juga. Mario bilang, jangan jadi pengkhianat sama temanmu, sama wanita. Pengkhianat, ya. Sudah bersepakat dengan temannya, tapi lama-lama. Apa pepatah yang suka disebutkan itu? What is the statement that many times atau often times we hear about that? Kutu dalam apa? Kalau kutu dalam selimut apa itu? Dikira menghangatkan, padahal apa? Ya. Padahal menggigit, ya, menggigit. Itu Tyre. Coba 11. Mana lagi? Edom. Edom juga dihukum. For 3 transgression of Edom and for 4, I will not turn away its punishment, because he pursued his brother with the sword. Dia kejar. Kalau Edom itu siapa saudaranya Edom? Siapa Edom? Keturunannya Esau kan? Siapa saudaranya? Yakub. Jadi Israel dan Yehuda itu saudaranya, tapi Edom kejar dia dengan pedang. Itu kesalahan buat Edom. Kalau lihat lagi ayat 13, Amon, I will not turn away its punishment, because they rip open the women with child. Orang-orang hamil pun, ya, orang hamil pun tidak ada rasa kemanusiaan lagi. Dibunuh, dibelah perutnya, itu bahasa ininya ya. Saya kira ini kata belah ini boleh jadi bukan literal, tapi menyiksa. Sudah wanita hamil, menyiksa. Tapi saya kira kalau Nova naik angkot, ada orang hamil berdiri sampingnya. Ini practical life ya. Ada orang hamil, sudah berat lagi hamilnya, ya. Kita duduk di sampingnya. How shall you do? Will you say, please, please? Atau dari kenaikan sampai keturunan gak pernah dapat kedudukan. Itu pepatah orang Jakarta itu, karena memang kendaraan umum di Jakarta ini kan selalu bergantung. Saya masih ingat dulu mula-mula ke Jakarta tahun 84. Saya sudah melayani Jakarta. Naik Metro Mini sudah pendeknya bukan main, ya. Bergantung begini sempitnya bukan main. Semua di situ keringat bau semua. Gak sempat tempat duduk. Kalau dapat tempat duduk, ya kadang orang gak peduli ada orang tua. Jadi pepatah itu muncul dari kenaikan sampai ke keturunan. Dari naik sampai apa? Turun, gak pernah dapat apa?
kedudukan. So, oke, itu Edom, Amon. Coba lihat pasal 2. Yang menarik pasal 2, terakhir disebutkan Israel. Ayat 1, for 3 transgression of Moab, and for 4, I will not turn away its punishment, because he burned the bones of the king of Edom to life. Dia bakar tulangnya. Ya, ini kalau ini peribahasa, ya, dibakar tulangnya. Kalau bahasa Batak, Pak Marjo, dibahas holi-holi, dikatakan, dibahas holi-holi. Ya, kalau tahu artinya kalau sampai tulang-tulang pun dimakan, artinya sudah daging habis, daging nggak ada lagi, tulang-tulang pun apa? Dihabisi. Ya, tidak ada, artinya tidak ada yang tertinggal. Ya, ini mungkin kerakusan namanya, ya, kerakusan. Coba lihat ayat 4. For 3 transgression of Judah. Nah, ini masuk ke Judah. Judah itu di selatan kerajaan Israel. Ya, Judah. Apa kesalahannya? Because they have despised the law of the Lord. Wah, luar biasa. Tampaknya Tuhan tidak menunjukkan tabiat-tabiat antara sesama saja, tapi langsung hubungan dia dengan Tuhan. Apa dibilang? Kalau bahasa Indonesia apa dibilang? Ayat pasal 2 ayat yang ke-4. Pasal 2:4. Beginilah firman Tuhan, karena 3 berbuat jahat, Yehuda bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak siapa? Hukum Tuhan. Apa lagi? Kalau menolak, beda enggak ya? Despise, mengabaikan. Mungkin kalau Islam kita injili, mereka menolak oleh karena tidak mau terima Yesus. Tapi kalau HKBP, perhatikan kalau saudara menginjil atau KKR, kalau HKBP bilang apa? Sebenarnya sih benar sih pekabaran Advent itu. Ya, tapi karena sudah begini dari dulu, itu namanya mengabaikan. Ya, kalau menolak, ya no way. Ya, apa itu slogannya SBY? No for corruption. Ada lagi itu pelau apa itu? Siapa itu? Ya. Tidak ini, hanya ini. No way, itu menolak. Tapi kalau mengabaikan seperti toleransi, tapi tidak dilakukan. Ya, itu Yehuda. Bagaimana Israel? Ini dia. Thus says the Lord, ayat 6. For 3 transgression of Israel, and for 4, I will not turn away its punishment, because they sell the righteous for silver. Menjual kebenaran untuk apa? Silver apa sih Pak? Bahasa ini Pak, perak, silver, untuk perak. Ini menarik ini Pak Pendeta Joko. Mereka jual kebenaran untuk perak. Kenapa perak? Kenapa bukan emas? Lalu kedis. Ya, untuk perak. Artinya sebenarnya nilai tukar yang mereka dapat belum sebanding dengan kerugian yang mereka berikan. Kalau mereka jual kebenaran oleh karena emas, ya apa namanya, nggak dapat surga, dapat dunia nggak apa-apa. Yang paling malang ialah kalau orang Advent tidak dapat dunia, tidak dapat juga apa? Surga. Ya, paling malang. Mereka jual kebenaran dengan silver. Apalagi dia bilang, and the poor for a pail of sandal. Bahkan orang miskin juga bisa dijual untuk dapatkan apa? Sandal. Apa artinya itu? Israel bagaimana Israel dituduh menjual orang miskin untuk apa? Sandal. Pernah dengar pepatah begini, zaman dunia akhir zaman, berdasarkan 2 Timotius, ya, orang bisa bahagia kalau orang lain susah, atau orang bisa susah karena orang lain apa? Bahagia. Ya, itu filosofi. Manusia gelisah karena orang temannya bahagia, tapi ada orang bahagia kalau temannya sudah apa? Gelisah. Dia jual orang miskin hanya untuk dapat apa? Sendal. Baik, itulah yang diingatkan oleh pasal 2. Datanglah firman Tuhan pasal 3 kepada Amos. Inilah katanya, hear this word ayat 1, that the Lord has spoken against you. Perhatikan, saya tadi sudah kasih tahu latar belakang. Siapa Amos? Siapa Amos? Seorang gembala apa? Jemaat.
bukan seorang gembala domba. Dari mana? Dari Tekoa. Tapi seorang gembala bilang, "Hei, dengarkan firman Tuhan." Mudah nggak menerima bagi bangsa Israel menerimanya? Mudah? Nggak mudah. Siapa kau rupanya? Aku kenalnya bapakmu. Ya, siapa kau? Dari gembala. Hear the word of the Lord has spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from land of Egypt. Nah, ini Amos membuat nostalgia ketika membuat amaran. So, the chapter of 3 means a reminder. A reminder. Bagaimana kita tahu bahwa itu reminder? Bagaimana kita tahu bahwa pasal 3 adalah satu amaran? Lihat ayat 7. Ayat 7, pasal 3. Surely the Lord God does nothing. Ya, the Lord God does nothing. Allah tidak akan melakukan sesuatu unless He reveals His secret to His servant the prophet. Tuhan tidak akan memberikan hukuman tindakan sebelum Ia memberikan amaran lewat apa? Lewat nabi. Nah, sekarang siapa nabi kita zaman sekarang? Ya, mudah-mudahan pendeta saya ini karya karena dia memegang roh nubuat untuk selalu mengamalkan kita. Ya, tapi apakah pasien ini datang dari padang belantara? Dengarkanlah firman Tuhan yang menentang kita, ya, tentang kita. Oke, lalu kalau lihat menarik juga ini. Saya ingin kita baca baik-baik dengan ayat 9 dan 10. Ya, 9 dan 10. Apa dikatakan? Proclaim in the places at Asdod and in the places in the land of Egypt, and say, assemble of the mountain of Samaria, assemble on the mountain of Samaria, see, ya, see great tumults in her midst. Ada kekacauan di mana? Tengah-tengah kamu. And the oppressed with her, for they do not know to do the right. Mereka nggak tahu lagi melakukan yang baik. Kenapa? Sudah keras apa? Tekuk. Artinya musibah nggak bisa menegurnya, peristiwa kesedihan, kelaparan nggak bisa menegurnya. Akhirnya terjadilah keriuhan. Tidak tahu lagi mereka berbuat yang baik. Yang berikut, says the Lord, who store up violence and robbery in their places. Yang membangkitkan apa? Kekejaman, kekacauan, kejahatan, robbery. Apa itu robbery? Perampasan, ya, robbery, perampasan. Jadi tidak ada yang menghargai hak orang lain. Saya kira ini sehari pengabaran kita, pasal 3. Ya. Pertama ialah kesalahan yang bertumpuk membuat kita menjadi tumpul mendengar suara dan teguran Tuhan. Kedua, tapi Tuhan walaupun kita sudah tumpul, Tuhan tetap mengirimkan nabinya. Itulah rahmat kemurahan Tuhan. He sent His prophet, and sometimes we don't understand who will be the prophet, and sometimes it is not easy to accept the logic which He will be used by God to be His spoken, ya, speaker. Dan yang ketiga ialah dia masih panggil umatnya sebagai hamba. Ya, inilah saya kira pengharapan bagi kita, ya, supaya Tuhan, ketika Tuhan berseru, kita boleh dibangkitkan. Saya bilang kemarin di Sabat lalu waktu seminar siang di Benang Hilir, saya harap, saya bilang saudara yang hadir sekarang ini tidak terlambat sahabat depan, karena kebiasaan yang berulang-ulang akan membuat kita tumpul. Kan semua orang, ya, sehari, 2 hari, 2 tahun, ya, aku lupa 2 hari, sekali 2 kali aku ingatkan, janganlah sampai 3 kali. Tuhan kiranya menolong kita. Kalau ada pertanyaan, kita buka forum sekitar 3 menit untuk bertanya soal 3, karena besok Ibu Aflan masih minta saya memimpinnya, ya, minggu ini, ya, sama minggu ini.
Ada pertanyaan? Mungkin diskusi kita ialah apa yang membuat kita tumbuh. Doakan yang berbeda semua orang kiri. Kalau dia berdiri di sini, saya mengingat tahun berapa itu, 82. Ya, beliau ini bapaknya waktu itu ketua jemaat di Veteran. Saya sendiri pendeta jemaat di Veteran di Medan. Dan ada di situ anak gadis yang lagi kuliah di IKIM, di USU, lantas di IKIM, lantas dia ini sudah mulai ada kami retreat pemuda di Laut Tawar di Brastagi. Lantas ada di situ harus makan bersama, cari pasangan masing-masing. Kita belum tahu siapa ini orangnya ini. Rupanya pada saat itu dia cari pasangannya dan yang lain, dan rupanya pasangan itu terjadi dan diberkati. Lantas sekarang jadi pendeta. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya kalau semua orang kiri ini anak orang senang ini. Karena bapaknya dulu pemborong, ya, mobilnya ada semuanya, tetapi rupanya ada nazar dari mamanya, dia harus jadi pendeta. Itu sebabnya kadang-kadang dia jadi pendeta, tapi gayanya selalu kadang-kadang gaya pedagang. Ini gaya pedagang dalam arti positif, maksud saya dia gampang saja buat usaha, tetapi ya sekarang dia direktur komunikasi, dia mau komunikasikan semua. Jadi bagi dia ada satu keistimewaan yang melihat orang kaya, orang apa, dia nggak takut karena dia pun bekas orang kaya. Jadi sekarang dia bekas orang kaya karena dia pendeta sekarang, bukan lagi orang kaya. Ya. Kalau ibunya mungkin orang kaya, tetapi dia bukan lagi orang kaya sekarang, dia adalah pendeta. Ya. Dan dia harus sadari itu, sering saya katakan kita ini pendeta. Ya. Jadi Tuhan memberkati, sudah umur 48, sudah sehat sejahtera. Memang rupanya ada sesuatu. Pagi ini saya lihat, ini kenapa ini muncul ini sekarang. Tapi bagus juga, kalau dia sudah ingat itu, maka dia ingat akan peristiwa-peristiwa yang lain nanti ya. Oke. Anak 2 sekarang di fakultas mana? 1? Kedokteran dan hukum. Kedokteran dan hukum. Puji Tuhan kan? Jadi kita doakan supaya dia tetap semangat dalam pelayanan walaupun banyak tantangan. Apalagi ini tiang radio sudah roboh ya. Jadi kita doakan untuk baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan oleh karena berkat-Mu dan rahmat-Mu kami boleh berbakti bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Pada pagi ini kami mendoakan khusus hamba Tuhan Pendeta Dr. Simorangkir yang Tuhan telah berkati pada waktu yang lalu, sebagaimana Engkau telah tuntun dan jagai dan berkati dia dalam pelayanannya, baik di keluarga maupun di Departemen Komunikasi di ini. Kami memohon supaya untuk tahun-tahun mendatang Tuhan berikan berkat hikmat yang berlimpah kepadanya, sehingga dia menjadi satu kebanggaan bagi istri dan anak-anaknya, kebanggaan bagi keluarganya, terlebih kebanggaan bagi Tuhan. Sebagai seorang pekerja banyak tantangan, mungkin tantangan dari pekerjaan, mungkin tantangan kadangkala dari kesehatan, tetapi Tuhan begitu maha pemurah dan pengasih, sehingga hingga pada saat ini dia tetap dengan semangat berdiri tegak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya kehadirannya sebagai Direktur Departemen Komunikasi di bumi ini
merupakan inspirasi bagi seluruh anggota jemaat maupun departemen komunikasi di daerah-daerah, sehingga mereka selalu meliput kesaksian-kesaksian, mujizat-mujizat yang dibuat oleh umat Tuhan di seluruh gereja kami, khususnya di Bumi Barat ini. Ya Bapa, sebagaimana Engkau telah menyertai dia pada waktu-waktu yang lalu, kami percaya Tuhan juga menyertai dia pada waktu-waktu mendatang ini. Kiranya kasih sayang-Mu terus-menerus mengalir menjadi bagiannya, dan hikmat dari surga lah selalu menyertainya, sehingga dia punya wibawa untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Anugerah Tuhan, berkat-Mu langsung bagi dia. Kami mohon dalam nama Yesus Juru Selamat dan Tembus kami. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Jawabannya. Nanti dia akan. Tidak salah, nggak dapat nasi kotak. Jadi nanti Oke, semua departemen jam 9 kita departemen konsul dulu. Semua departemen dan wakil juga, wakil direktur semua untuk hadir di ruangan conference. Selamat pendeta Tuhan berkati ya. Terima kasih.